Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan buat reading untuk energi kamu, pesan semesta buatmu ya. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venusnya Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ingin resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan readingan ini bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nontonnya, ataupun baru nemuin readingan ini ya. Jika memang pesannya ditujukan buat kamu, maka akan resonate buat kamu setelah kamu nonton readingan ini di saat itu ya, di saat kamu menontonnya itu gitu. Oke. Dan sekarang kita akan lihat di sini. Aku akan tarik 4 kartu ya buat kamu, pesan semesta. Kita narik energinya di bulan Maret tapi bersifat timeless. Oke. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Capricorn. Oke, di sini ada Four of Swords. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang selama ini tuh kayak merasa stuck ya dalam hidup. Kamu merasa seolah-olah kamu buntu. Kamu merasa seolah-olah kayak merasa terpenjara di situ ya, di tempat dimana bukan hanya tempat aja ya, mungkin ini dari segi perasaan, dari segi pikiran, feel gitu ya. Mungkin kayak kamu terbelenggu oleh pikiran kamu sendiri atau terbelenggu oleh perasaan kamu sendiri. Nah, di sini sepertinya yang aku lihat ya, mungkin kamu akan bisa melepaskan sesuatu yang membelenggu kamu itu gitu ya. Kalau di dalam sebuah masalah ya, mungkin kamu akan menemukan jalan keluarnya gitu. Jadi kamu kalaupun misalkan kamu masih dalam kondisi seperti ini dan kamu belum bisa keluar ya, di sini disarankan untuk kamu jangan terjebak oleh pikiran kamu ya, karena sesuatu yang kamu pikirkan itu nggak nyata ya, itu adanya di pikiran gitu. Jadi jangan ada rasa merasa kayak kamu khawatir tentang sesuatu yang ada di pikiran kamu, padahal yang kamu khawatirkan itu kan belum tentu terjadi gitu loh. Itu kan hanya pikiran kamu yang ngoceh gitu ya, belum tentu jadi realita atau kenyataan seperti itu. Karena sesuatu itu yang ngebatasin kamu untuk kamu tidak bisa kemana-mana gitu. Jadi biarkan, lepaskan aja gitu. Kamu gak usah terlalu banyak mikir, kamu gak usah terlalu banyak berekspektasi gitu ya. Jadi jalani aja gitu loh ya. Beradalah di dalam momen saat ini gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan ya lakukan, apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang ingin kamu lakukan ya lakukan gitu aja gitu loh. Jadi kamu gak usah mikir kemana-mana gitu ya, karena sesuatu yang kamu khawatirkan atau sesuatu yang muncul di pikiran kamu atau angan-angan kamu itu gak nyata gitu ya. Karena di Eight of Swords ini biasanya pikirannya tuh bukan pikiran yang positif ya, pikirannya lebih ke negatif gitu, karena ini menjebak diri kamu sendiri untuk tidak bisa melakukan sesuatu ya, atau tidak bisa kemana-mana ya. Kayak kamu punya feel kayak ngerasa stuck gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, padahal kamu bisa ngelakuin sesuatu di sini gitu ya, seperti itu. Dan di sini juga nggak usah ya dengerin omongan-omongan orang yang kurang baik gitu ya, nggak usah didengerin gitu. Mungkin juga ini berkaitan dengan orang-orang di sekitar kamu, lingkungan kamu ya, yang seolah-olah mungkin mengintimidasi kamu ya secara perkataan mungkin ya, atau kayak ya pokoknya banyak yang ngata-ngatain kamu kurang baik gitu, sehingga kamu kayak ngerasa terhimpit gitu ya merasa terganggu gitu loh ya, yang membuat kamu, makanya kamu kayak nggak bisa kemana-mana gitu ya, karena sudah kamu punya pikiran sendiri negatif ya. Kemudian kamu juga
mendapatkan omongan-omongan kurang enak dengan orang-orang di sekitar kamu gitu. Itu jadi malah membuat kamu semakin ngerasa terjebak di situ gitu ya, gitu, membuat pikiran kamu itu semakin kacau atau kemana-mana gitu. Oke. Makanya di sini nggak usah dengerin omongan-omongan orang yang nggak support kamu gitu ya, yang mengganggu istilahnya gitu. Oke. Dan sekarang kita lihat untuk yang kedua di sini. Di sini ada page of wand ya. Oke, aku lihat di sini ada kabar baik ya berkaitan dengan pekerjaan. Mungkin untuk kamu yang mencari pekerjaan di sini ya, kamu akan menemukan pekerjaan. Dan untuk beberapa di sini kayaknya kamu akan komunikasi ya dengan seseorang, komunikasi dengan seseorang yang mungkin gak komunikasi dengan kamu lagi. Dan aku juga ngeliat ada beberapa di sini kamu akan melakukan sebuah perjalanan ya, perjalanan atau petualang gitu ya, petualang baru gitu ya. Maksudnya petualang ya di sini yang intinya kamu tuh akan memulai sesuatu gitu yang sebelumnya nggak pernah kamu lakuin gitu ya. Atau kayak seperti yang bilang tadi, mungkin kamu ingin kemana gitu ya, berkaitan dengan pekerjaan contohnya ya. Mungkin kamu pengen bekerja ke kota A gitu ya, atau ke provinsi A kayak gitu ya, yang selama ini tuh kamu belum pernah ke sana gitu. Bisa juga seperti itu. Oke. Kayak pengen mencoba gitu loh hal-hal baru gitu yang belum kamu pernah lakuin gitu ya. Dan aku juga di sini ngelihat ada semangat ya, inspirasi dalam diri kamu. Oke, dan di sini ada soft thoughts. Ya, lagi ini aku juga mungkin kamu akan punya keberanian untuk melakukan sesuatu gitu loh ya. Dan ada beberapa di sini memang yang akan mulai fokus ke depan gitu ya, fokus berjuang ke depan untuk melakukan sesuatu yang ingin kamu lakukan. Jadi kamu tuh udah bener-bener yakin dengan keputusan yang kamu buat. Kamu bener-bener udah clear dengan pikiran kamu bahwa kamu ingin melakukan ini, dan kamu akan fokus ke sana ya. Kamu akan fokus ke tujuan kamu di sini, yang ingin kamu lakukan atau yang ingin kamu capai atau yang ingin kamu raih gitu ya. Di sini ada semangat, ada keberanian dalam diri kamu. Mungkin untuk sebelumnya kamu ragu untuk melakukannya, di sini akan ada keberanian. Oke. Dan aku juga ngeliat ada beberapa yang di sini akan sukses ya. Akan sukses di sini, terutamanya di ini mungkin berkaitan dengan karir ya, berkaitan dengan karir di sini. Berkaitan dengan karir ya, sepertinya. Kamu bisa mengatasi kesulitan kamu di sini. Oke. Dan ada beberapa di sini yang mungkin kamu akan punya ide baru gitu ya. Akan ada ide baru yang bermunculan gitu ya di pikiran kamu. Nah, ini bisa ngebantu kamu ya dalam apa ya, kayak contoh di pekerjaan ya, bisa kamu apresiasikan di pekerjaan kamu gitu, kayak bisa kamu realisasikan untuk apa ya, untuk intinya untuk pekerjaan gitu ya, yang bisa menambah mungkin
menambah penghasilan juga bisa ya gitu ya, karena dengan adanya ide yang muncul gitu ya, itu kan ketika kamu menggunakan ide kamu di dalam pekerjaan kamu, itu kan ada peluang ya untuk kamu bisa sukses kayak gitu ya, ada peluang untuk kamu bisa berhasil, dan di situ kan keuangan kamu juga akan bagus gitu loh ya. Kalau contoh misalkan ini kamu yang bekerja sendiri ya, punya bisnis atau usaha sendiri gitu, ini kan ada keuntungan gitu loh buat kamu, seperti itu. Dan di sini ada Five of Pentacles ya. Oke, aku ngeliat ada beberapa juga di antara kamu yang mungkin mengalami kesulitan di sini. Bisa ini kesulitan keuangan, ya, atau kamu lagi dalam kondisi kritis gitu ya. Maksudnya kritis bukan kritis kesehatan ya, tapi ya kondisi kamu gitu ya. Ya misalnya ya di keuangan ya, contohnya kamu mengalami kesulitan keuangan kayak gitu ya. Di sini disarankan untuk kamu jangan menyerah ya dengan situasi dan kondisi kamu juga harus berani untuk berjuang gitu ya. Kamu nggak usah merasa terpuruk gitu ya, dan kamu juga di sini kalau memang membutuhkan bantuan seseorang ya jangan gengsi untuk minta bantuan gitu ya. Jangan egomu diturunkan dulu gitu ya. Kalau memang mengalami kesulitan butuh bantuan ya kamu minta tolong gitu pada seseorang yang bisa ngebantu kamu gitu ya, karena memang di fase-fase sulit seperti ini kamu memang membutuhkan dukungan atau bantuan gitu, biar kamu sendiri juga nggak ngerasa sendiri gitu loh ya, seperti itu ya. Walaupun mungkin bantuannya nggak secara contoh misalkan nggak secara finansial ya, walaupun kamu di sini mengalami masalah finansial, setidaknya kan ada tempat kamu kayak tukar pikiran gitu juga bisa ya, minta nasihat atau pendapat kayak gitu loh istilahnya ya gitu. Jadi jangan malu-malu, jangan gengsi gitu ya, egonya diturunin gitu. Kalau memang butuh bantuan seseorang ya gak ada salahnya kamu meminta bantuan gitu. Ataupun mungkin walaupun kamu gak minta bantuan, ada seseorang yang menawarkan bantuan ke kamu karena dia tahu kesulitan kamu ya, kamu terima aja, gak masalah gitu ya, akui aja gitu, memang kamu butuh bantuan, memang kamu dalam kesulitan gitu. Tapi ya kamu juga harus lihat ya, seseorang yang ngebantu kamu itu benar-benar tulus atau enggak, atau dia hanya ingin mencari keuntungan dari kesulitan kamu gitu. Jadi juga harus hati-hati gitu. Oke? Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada yang belum bisa kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.